Halo, selamat datang di vlog kelompok kami dari kelompok 9 di CL tema 3. Di vlog ini kami akan membahas mengenai Unity and Plurality. Sebelum kami mulai, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, mulai dari saya sendiri, Alfon Agustus Salahi, absen 2. Halo, perkenalkan nama saya Friendly Pasaribu dari kelas 12 IPS 1, absen 11. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Joefkan Armando Darmawan dari 12 IPS 1, absen 17. Oke, sesuai dengan tema kita yaitu Unity and Plurality, kita harus tahu dulu apa itu Unity and Plurality. Yang seperti yang kita tahu, Unity itu artinya adalah persatuan atau bersatu. Sedangkan Plurality itu artinya adalah keberagaman atau kemajemukan. Jadi, apa saja sih kemajemukan yang ada di Indonesia? Kemajemukan dalam Indonesia pasti melewati sebuah proses. Nah, sebuah proses itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Dalam sebuah proses untuk menghasilkan sebuah kemajemukan pasti biasa kita sebut dengan sejarah. Nah, sejarah itu bisa kita ceritakan lewat berbagai macam cara, misalnya dengan menceritakan lewat orang tua. Lalu bisa kita tuliskan dalam sebuah bentuk biografi, misalnya biografi orang tua kita. Namun, biografi yang kita tulis tersebut harus dalam bentuk kronologi, di mana kronologi itu adalah sebuah urutan peristiwa yang menghasilkan sebuah peristiwa baru atau sebuah sifat baru yang biasa kita sebut dengan kemajemukan. Dalam peristiwa sejarah, kita bisa mengambil nilai-nilainya. Nilai pelajaran bisa dalam bentuk seperti saling menghargai, ataupun lebih banyak lagi dalam mendengarkan pendapat orang lain. Lalu tugas kita selanjutnya adalah meneruskan kemajemukan atau keberagaman yang telah diciptakan sampai saat ini. Setiap daerah di Indonesia maupun di dunia pasti memiliki banyak sekali kemajemukan. Kemajemukan itu tersendiri bisa timbul dari adanya sebuah persilangan. Persilangan antara dua buah varietas yang berbeda. Lalu dalam persilangan tersebut pasti memiliki sifat-sifat unggulnya masing-masing. Misalnya kita akan menyilangkan sebuah tanaman yang dimana tanaman itu memiliki sifat unggul. Misalnya tanaman jambu dan tanaman jambu manis dan tanaman jambu asam. Nah, tanaman jambu manis itu memiliki sifat unggul manis pasti, dan tanaman jambu asam memiliki sifat unggul asam. Jika kita satukan, maka kita tidak bisa memprediksi varietas apa yang bisa ditimbulkan akibat dari persilangan tersebut. Karena memang keduanya memiliki sifat-sifat unggulnya masing-masing. Dari peristiwa tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita bisa memutuskan sesuatu untuk dapat melakukan persilangan, maupun itu persilangan sifat unggul maupun persilangan sifat tidak unggul, sehingga kemajemukan yang ada tetap terjaga dan tidak terhilang. Ya teman-teman, selain flora dan fauna yang beragam, ya kalian juga tahu lah Indonesia juga terkenal dengan banyaknya suku, ras, agama, dan juga budaya. Nah, dari banyak perbedaan itu, di tengah-tengah perbedaan itu sebenarnya tidak membatasi kita teman-teman untuk saling menyatu. Apalagi kita punya semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang menjadi bumerang adalah ketika kalian terpengaruh dengan perbedaan itu sendiri, nah, yang nantinya akan menjadi awal dari sebuah perpecahan bangsa Indonesia. Apalagi kalian tahu di zaman sekarang ini banyak banget kasus-kasus seperti paham radikalisme, lalu juga terorisme. Nah, sebenarnya teman-teman, pemerintah juga sudah mencegah, sudah menekankan kasus-kasus seperti radikalisme dan terorisme dengan cara meminimalisir seenggaknya kasus-kasus seperti itu. Nah, yang pemerintah sudah lakukan yaitu
Waktu itu pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003, lalu juga pemerintah bekerja sama dengan luar negeri, yaitu yang pertama dengan CTIF, lalu juga yang kedua pemerintah bekerja sama dengan IMCT. Nah, kita juga harus bersiap akan pengaruh dari globalisasi dalam berbagai macam aspek di kehidupan ini. Seperti mungkin kalian belum tahu, globalisasi sendiri itu mencoba mengintegrasi kita agar terjadi perubahan yang membawa kemakmuran untuk kita sebagai masyarakat. Nah, kita tentunya sebagai warga negara berkembang nantinya akan sangat merasakan gitu dampak dari perubahan globalisasi tersebut. Nah, seperti mungkin kalian sudah tahu, banyak banget nih kota-kota besar di Indonesia yang masih ada pemukiman kumuh dan pemukiman elit dalam satu wilayah. Nah, sebenarnya teman-teman, kita tidak bisa melawan arus globalisasi, tetapi kita juga tidak bisa mengucilkan diri dari pergaulan dunia. Nah, yang dijelaskan Jovan di akhir tadi merupakan ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial memang merupakan salah satu kekurangan dari globalisasi ini. Jadi, apa itu ketimpangan sosial? Ketimpangan sosial adalah kondisi di mana ada ketidakseimbangan antara jarak yang terjadi di suatu tengah-tengah masyarakat yang bisa disebabkan oleh perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Menurut sumber yang kami temukan dari BBC Indonesia, survei ketimpangan sosial dari 2.250 orang responden, 80% diantaranya mempersepsikan adanya ketimpangan, setidaknya pada satu ranah. Bisa dikatakan, 8 dari 10 warga Indonesia mempersepsi adanya ketimpangan. Indeks ketimpangan berubah dari 4,4 menjadi 5,6. Artinya, setiap warga menilai ada 5-6 ranah yang timpang di Indonesia. Ada 10 ranah yang disebut sebagai sumber ketimpangan sosial, yaitu yang pertama penghasilan 71,1%, lalu pekerjaan 62,6%, rumah atau tempat tinggal 61,2%, harta benda 59,4%, serta kesejahteraan keluarga 56,6%. Terutama di era globalisasi ini. Seperti kita tahu, globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini, tanpa dibatasi oleh wilayah. Dengan adanya globalisasi ini, akhirnya membawa masyarakat pada sikap materialisme yang memperbesar kemungkinan terjadinya kesenjangan sosial. Di balik itu semua, tentu keberagaman Indonesia patut kita syukuri, karena tidak banyak negara yang memiliki keberagaman seperti di Indonesia. Bayangkan seberapa besar potensi negara kita yang bisa kita maksimalkan jika kita mau saling menghargai antar sesama. Keberagaman Indonesia bisa menjadi objek wisata di kancah dunia dan tentu saja menambah devisa negara. Itulah kenapa keberagaman ini sangat harus kita syukuri. The unity and plurality in a country is a dream. We should very grateful that we have Pancasila with the motto Unity in Diversity. With Pancasila, we have such a peaceful country without our many different tribes, religions, and language. Sekian vlog dari kelompok kami. Semoga dari vlog ini bisa menambah wawasan kita semua seberapa pentingnya menjaga keberagaman dan kita bisa lebih menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Terima kasih. Dadah.